Baik, di sini sebelum kita membahas mengenai upaya pencegahan korupsi, di sini akan terlebih dahulu kita membahas mengenai akar etimologis dari kata korupsi. Yang pertama itu dari kata corruption. Korupsi itu merupakan kata benda yang memiliki arti hal yang merusak atau hal yang membuat busuk. Dan selanjutnya itu berasal dari kata korumper. Di mana hal ini itu bukan berasal dari kata kerja yang artinya itu menghancurkan. Dan yang kemudian ada kata koruptor, di mana hal ini itu berarti memiliki arti pelaku. Artinya itu orang yang merusak atau pembusuk penyuap. Dan selain terakhir itu adalah corruptus aum. Itu merupakan adalah kata sifat yang berarti rusak, busuk, dan hancur. Dari beberapa akar etimologis dari kata korupsi itu maka disimpulkan mengenai pengertian korupsi. Di mana hal ini itu menurut Kumarotomo, korupsi itu merupakan penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat yang secara faktual korupsi itu berbentuk penggelapan, kecurangan, manipulasi, di mana hal ini itu mempunyai karakteristik kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat seperti ketidakjujuran dan penyembunyian sesuatu kenyataan. Selanjutnya, perkembangan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sendiri itu sudah ada sejak tahun 1960-an. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor PRP 1960 yang diikuti serta dilaksanakannya Operasi Budi dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Itu belum sama sekali membuahkan hasil yang maksimal. Upaya-upaya hukum sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah cukup banyak dan terbilang cukup sistematis. Tapi korupsi itu masih terus ada dan makin bermunculan sejak tahun 1997, di mana saat itu sedang terjadinya krisis ekonomi, krisis politik, kepercayaan, dan kepemimpinan sehingga mengalami yang namanya krisis multidimensi. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Di antaranya kerugian keuntungan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembenturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir itu gratifikasi atau pemberian hadiah. Oke, kita masuk ke model pencegahan yang pertama, yaitu model pencegahan preventif. Apa sih preventif itu? Preventif adalah usaha pencegahan tindakan korupsi yang dilakukan untuk meminimalisir adanya peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Apa saja sih hal-hal yang bisa dilakukan? Dapat disimak sebagai berikut. Yang pertama, melalui peningkatan kualitas pelayanan KPAA masyarakat. Yang kedua, dapat menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang ketiga, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang keempat, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang kelima, dapat melalui penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Yang keenam, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang ketujuh, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Yang kedelapan, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Dan yang terakhir, berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan di bawahnya. Selanjutnya adalah upaya kuratif. Upaya kuratif merupakan model pencegahan korupsi yang diterapkan ketika seseorang telah melakukan tindakan korupsi. Upaya ini dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dan diberikan peringatan berupa pemecatan atau pencopotan jabatan secara tidak hormat. Upaya kuratif dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah pelaku korupsi ditindak dengan tegas dan seadil-adilnya. Kemudian yang kedua adalah
pemberian hukuman sosial kepada pelaku korupsi, dan yang ketiga adalah menekankan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk segera memproses pelaku korupsi dengan hukuman dan sanksi sesuai yang ditentukan dan seadil-adilnya dan setegas-tegasnya. Model pencegahan korupsi yang dilakukan secara kuratif sudah diterapkan di Indonesia sebenarnya. Nah, upaya ini diterapkan oleh Bapak Hakim Artijo Alkostar yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung, kemudian Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terkenal dengan vonisnya yang cenderung memperberat hukuman kepada kasus terpidana korupsi. Nah, tindakan tersebut beliau terapkan bahwa seorang hakim itu harus jujur, bahkan lebih pintar dari pembuat undang-undang dan pelaku korupsinya. Contoh kasus yang ditanganinya dan saat ini sedang viral adalah kasus korupsi proyek Hambalang yang salah satu pelakunya adalah Angelina Sondag. Hal ini merupakan bentuk model penanganan korupsi yang tepat melalui penegasan hukum yang diterima oleh koruptor. Hal ini harusnya terbentuk oleh hukum yang ada di Indonesia, karena ini terbilang langkah yang cukup efektif, bisa membuat pelaku korupsi itu jera. Harusnya kebijakan ini perlu diterapkan pada penanganan kasus korupsi saat ini. Tetapi realita yang terjadi saat ini adalah koruptor tidak lagi mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, melainkan mendapatkan fasilitas tahanan yang lebih layak jika dibandingkan dengan kasus-kasus kecil lainnya dan dapat mengajukan banding untuk keringanan hukuman penjara. Baik, yang terakhir ada upaya detektif. Apa itu upaya detektif? Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi secara cepat, tepat, dan serta biayanya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Adapun upaya detektif pencegahan korupsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan sistem tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Jadi sebisa mungkin aspirasi dari masyarakat itu segera ditindaklanjuti agar kasus-kasusnya bisa terselesaikan dengan baik dan benar. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Jadi segala transaksi keuangan itu harus dilaporkan secara jelas. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Jadi harus ada gerakan yang diupayakan dari negara Indonesia untuk pencegahan korupsi dan pencucian uang di dunia internasional. Yang kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Nah, standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP itu dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang ada di Indonesia berdasarkan keputusan Kepala BPKP nomor Kep 378/K/1996 tanggal 30 Mei 1996.